Siapa sangka, pernikahan yang awalnya penuh cinta bisa berubah menjadi mimpi buruk. Kisah dari pedalaman Sumatera ini bukan hanya menguras air mata, tapi juga membuat bulu kuduk merinding. Bayangkan setelah setahun menikah, baru seorang istri menyadari bahwa suaminya ternyata bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Sebelum kita masuk ke cerita yang sangat menyayat hati ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu share agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mari kita buka dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah pelosok Sumatera Barat, tersembunyi dari hiruk-pikuk kota dan suara kendaraan, terdapat sebuah desa kecil bernama Tanjung Harapan. Desa itu seolah berhenti dalam waktu, jalan-jalan tanah yang belum beraspal, rumah-rumah panggung dari kayu, dan suara alam yang masih mendominasi pagi hingga malam. Di antara puluhan keluarga yang tinggal di sana, terdapat seorang gadis muda bernama Rani. Usianya baru 19 tahun. Namun hidup telah membentuknya menjadi sosok yang jauh lebih dewasa dari usianya. Rani tinggal bersama ibunya, Mak Ani, seorang janda tua yang telah lama kehilangan suami akibat sakit paru-paru. Ayah Rani dulu adalah seorang buruh karet, yang meninggal saat Rani masih berusia 10 tahun. Sejak itu, ibu dan anak itu saling bergantung satu sama lain. Mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang dalam kemiskinan. Rumah mereka kecil, hanya terdiri dari satu kamar dan dapur kecil di belakang, beratap rumbia yang sudah mulai bocor jika hujan deras turun. Untuk menghidupi diri mereka, Rani membantu sang ibu berjualan kue dan gorengan ke pasar setiap pagi. Seringkali, mereka berjalan kaki berkilo-kilometer menyusuri jalan berlumpur agar bisa sampai ke pasar sebelum matahari benar-benar terbit. Tak jarang, dagangan mereka tidak habis, dan mereka harus kembali sambil menahan lapar karena uang tak cukup untuk membeli beras. Meski hidup susah, Rani tidak pernah mengeluh. Ia dikenal sebagai gadis yang sopan, ramah, dan penurut. Banyak orang di desa menyukainya, namun tak ada satupun pemuda yang benar-benar berani mendekatinya secara serius. Bukan karena Rani tidak menarik, melainkan karena semua tahu, Rani terlalu baik untuk hanya dijadikan mainan cinta sesaat. Dan mungkin juga, karena mereka tahu, Rani tak punya apa-apa, seorang istri yang hanya akan membawa beban tambahan. Namun Rani sendiri tak pernah terlalu memikirkan cinta. Baginya, selama ibunya sehat dan mereka bisa makan sehari 3 kali, itu sudah cukup. Ia tak pernah menyangka bahwa takdir diam-diam telah merajut cerita yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Pada suatu pagi yang kelabu, ketika embun masih menggantung di dedaunan dan Rani sedang menata dagangannya, datanglah seorang pria asing ke pasar desa itu. Tak seperti warga setempat yang berpakaian lusuh dan sederhana, pria itu memakai kemeja putih bersih dan celana panjang hitam rapi. Ia membawa sebuah tas kulit dan berdiri memperhatikan Rani cukup lama dari kejauhan. Banyak pedagang lain melihatnya, namun tak satu pun yang mengenalnya. Rani yang merasa diawasi mulai merasa risih. Ia membetulkan letak jilbabnya, lalu menunduk, berusaha fokus menjajakan kue lapis dan gorengan hangat. Tak lama kemudian, pria itu menghampirinya. "Maaf, ini kuenya buatan sendiri?" tanyanya dengan senyum kecil yang membuat pipinya tampak lesung. Rani mengangguk pelan. "Iya, Bang. Buatan saya dan ibu," jawabnya malu-malu. Percakapan singkat itu menjadi awal dari pertemuan mereka. Namanya Juna. Katanya berasal dari kota Padang. Ia mengaku seorang pedagang rempah-rempah yang sedang mencari bahan baku dari desa. Tapi yang membuat orang-orang heran, Juna tidak pernah terlihat berdagang. Ia malah hampir setiap hari duduk di warung kopi pasar, menatap Rani dari kejauhan, atau menyapanya sesekali dengan kalimat-kalimat manis yang membuat jantung gadis itu berdebar. 1 minggu, 2 minggu, hingga akhirnya sebulan berlalu. Juna mulai mendekati Rani lebih serius. Ia bahkan pernah datang ke rumahnya, membawa sembako dan uang, katanya sebagai tanda niat baik. Mak Ani awalnya kaget, tapi melihat pria itu sopan dan punya cara bicara yang lembut, hatinya mulai luluh. "Kalau memang niatmu baik, silakan datang secara resmi,"
Ucapnya setelah Juna mengungkapkan keinginannya untuk melamar Rani. Juna tidak menunggu lama. Dalam hitungan hari, ia datang membawa 2 orang pria tua sebagai saksi dan melamar Rani secara langsung. Saya tahu Rani bukan orang kaya, tapi dia punya hati yang bersih. Dan saya ingin menjadikan dia pendamping hidup saya, kata Juna tegas di depan semua orang. Pernikahan Rani dan Juna berlangsung dengan sangat sederhana. Hanya ada tikar lusuh sebagai tempat duduk para tamu, dan hidangan seadanya berupa nasi, telur balado, dan sayur lodeh. Namun di tengah kesederhanaan itu, ada kebahagiaan yang begitu besar di wajah Rani. Ia tak menyangka, gadis kampung miskin sepertinya bisa dinikahi oleh pria kota yang tampan dan terlihat mapan. Hari itu, Rani mengenakan kebaya kuning muda peninggalan almarhum neneknya. Make up di wajahnya tipis. Hanya sentuhan bedak dan gincu dari tetangganya yang membantu merias. Tapi semua mata memandangnya dengan takjub. Ia terlihat sangat cantik dalam kesederhanaannya. Juna pun terlihat bahagia, meski ekspresinya lebih tenang daripada memancar. Ibu nggak nyangka, Rani bisa dapat jodoh sebaik kamu. Nak, ujar Mak Ani sambil meneteskan air mata. Juna hanya mengangguk dan menggenggam tangan ibu mertuanya. Saya janji akan jaga Rani sepenuh hati, katanya pelan. Setelah akad nikah selesai, Rani dibawa Juna ke rumah baru mereka, sebuah rumah kayu besar yang katanya sudah ia siapkan jauh hari di daerah perbukitan, sekitar 2 jam dari desa. Rani awalnya kaget, karena lokasinya sangat terpencil, bahkan nyaris tak ada tetangga di sekitarnya. Tapi Juna menenangkan hatinya. Di sini kita bisa hidup tenang, jauh dari keributan dan gosip tetangga. Aku ingin mulai hidup baru sama kamu, bisiknya di malam pertama mereka. Hari-hari pertama setelah menikah terasa seperti mimpi indah bagi Rani. Suaminya selalu pulang membawa buah tangan, membantunya memasak, bahkan sesekali memijat kakinya jika terlihat lelah. Rumah kayu tempat tinggal mereka cukup besar, dengan 3 kamar dan sebuah ruang utama yang dipenuhi barang-barang rapi. Rani mulai percaya, hidupnya benar-benar berubah. Setiap pagi, Juna mencium keningnya sebelum berangkat entah kemana, katanya bekerja ke kota. Tapi Rani tidak pernah benar-benar tahu di mana tepatnya Juna bekerja. Yang ia tahu, setiap minggu sang suami selalu pulang membawa uang, bahan makanan, dan kebutuhan rumah tangga. Semua seolah terlalu sempurna untuk gadis desa sepertinya. Namun ada satu hal yang sedikit membuat Rani heran. Juna selalu tidur lebih awal dan melarang Rani masuk ke kamarnya sampai pagi. Aku punya kelainan kulit. Malam hari aku harus pakai ramuan khusus dari dukun, kata Juna saat Rani mencoba tidur di kamar yang sama. Nanti kalau kamu lihat, kamu bisa takut bahkan bisa muntah. Rani merasa aneh, tapi ia terlalu mencintai suaminya untuk mempertanyakan lebih jauh. Ia hanya mengangguk. Baik, abang. Rani percaya. Setiap malam, Rani tidur di ruang tamu, hanya bisa mendengar suara langkah kaki suaminya dari dalam kamar. Ia merindukan pelukan, sentuhan, kehangatan seorang suami. Tapi ia tetap bertahan, karena pikirnya, semua pernikahan butuh adaptasi. Waktu berjalan cepat. Dalam 3 bulan, Rani mulai merasa perubahan dalam dirinya. Mual di pagi hari, pusing, dan terlambat datang bulan. Setelah diperiksa ke bidan desa, ia dinyatakan hamil. Rani bahagia bukan main, membayangkan akan segera menjadi ibu. Tapi reaksi Juna di luar dugaan. Ia hanya tersenyum tipis dan mengelus kepala Rani tanpa banyak bicara. Semakin hari, sikap Juna berubah. Ia semakin sering mengurung diri di kamar, semakin sedikit bicara, dan tak pernah lagi duduk bersantai bersama Rani. Abang, kenapa? Sudah nggak sayang lagi sama Rani? Tanya Rani suatu malam sambil menatap wajah suaminya yang tampak dingin. Juna hanya menoleh sebentar. Aku cuma lelah, jawabnya pelan, lalu menutup pintu kamar dengan suara berat. Malam itu Rani menangis. Ia merasa kesepian. Hatinya bertanya-tanya, apakah suaminya menyimpan sesuatu darinya? Tapi ia terus mencoba menepis pikiran-pikiran negatif itu. Mungkin dia benar-benar lelah. Mungkin ini hanya fase, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan diri sambil mengelus perut yang mulai membuncit. Namun, seiring waktu,
Perasaan itu tumbuh menjadi kegelisahan. Sesekali, Rani mendengar suara aneh dari kamar Juna di tengah malam, suara desisan lembut yang tidak bisa ia jelaskan. Ia juga melihat kulit Juna mulai terlihat aneh saat cahaya lampu menyentuhnya, terlihat seperti bersisik, tapi Juna selalu cepat menutup lengan atau wajahnya jika Rani memperhatikan. Hatinya mulai bertanya lebih dalam. Siapa sebenarnya lelaki yang kini menjadi ayah dari anaknya itu? Dan kenapa semakin lama ia merasa ia tidak tinggal bersama manusia? Hari-hari yang awalnya seperti dongeng perlahan berubah menjadi kisah penuh kegelisahan. Setelah kehamilan Rani memasuki bulan keempat, Juna semakin menjauh. Ia jarang berbicara, hampir tak pernah menyentuh Rani, bahkan menatap pun seolah enggan. Setiap kali Rani mengajak bicara, ia menjawab singkat, tanpa emosi. "Abang, kenapa? Apa Rani ada salah?" Tanya Rani pelan suatu malam sambil menatap mata suaminya yang mulai kehilangan cahaya. Juna hanya menoleh sebentar, lalu berbalik, menatap jendela tanpa berkata-kata. Ada dingin di tatapannya, dingin yang menusuk sampai tulang. Rani merasa seperti tinggal bersama orang asing. Padahal, perutnya semakin besar. Ia butuh perhatian, butuh pelukan, butuh seseorang yang bisa memberinya rasa aman. Tapi yang ia dapat hanya kesepian. Ia bahkan menangis dalam diam, saat malam sudah larut dan suara jangkrik menggema di luar rumah mereka yang sunyi. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya tekanan karena akan menjadi ayah, mungkin dia takut, ucapnya pada diri sendiri, meski hatinya tahu, ini bukan sekadar lelah. Ini ketakutan yang tak terjelaskan. Malam itu, hujan turun dengan deras. Angin berdesir menyusup masuk lewat celah-celah kayu dinding rumah mereka. Rani terbangun karena perutnya terasa mulas. Ia hendak ke dapur mengambil air hangat. Tapi langkahnya terhenti di depan pintu kamar Juna, karena dari dalam terdengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. SSSSRRRR, SSS hahaha, desis panjang dan ritmis seperti suara ular yang menggeliat. Lalu terdengar suara seperti sesuatu yang meluncur dan melata, berdesir di lantai kayu. Rani menahan napas. Dadanya berdegup kencang, matanya membelalak penuh kecemasan. Telinganya tak salah, itu bukan suara manusia. Dengan gemetar, ia mendekat. Celah pintu kamar sedikit terbuka. Rani mengintip pelan-pelan. Dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya hampir ambruk. Di dalam kamar itu, bukan manusia yang ia lihat, tapi seekor makhluk yang besar, panjang, bersisik gelap keunguan, dengan lidah yang menjulur-julur keluar. Matanya merah menyala, menatap kosong ke dinding. Tubuhnya melingkar di atas kasur, tempat yang biasa ia tiduri bersama Juna. Tapi kini, hanya sosok ular raksasa itulah yang mendominasi ruangan. Rani membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mundur perlahan, punggungnya menabrak dinding. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas. Dunia seolah runtuh. Ia tak bisa bernapas, tak bisa berpikir. Hanya satu kalimat yang berputar di kepalanya. Suamiku, bukan manusia. Malam itu, Rani tak kembali ke tempat tidur. Ia meringkuk di sudut dapur, menggigil. Suara hujan dan desisan dari kamar bercampur menjadi irama horor yang membuat malam terasa seperti neraka. Ia menatap perutnya yang berisi darah daging dari makhluk asing itu, dan hatinya menjerit sekeras mungkin dalam diam. Ketika fajar mulai menyingsing, suara desis itu menghilang. Rani masih terjaga, matanya bengkak karena tangis semalaman. Pintu kamar terdengar terbuka. Juna keluar, dengan wujud manusia seperti biasa. Ia mengenakan pakaian rapi, wajahnya tenang, bahkan sempat tersenyum saat melihat Rani duduk di dapur. "Sayang, kamu belum tidur?" tanyanya ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Rani hanya bisa memandangnya dengan tatapan kosong. Ia tak menjawab. Nafasnya tercekat. Tak mampu lagi berpura-pura. Juna duduk di depannya, menyentuh bahunya. "Kamu pucat. Kamu sakit?" katanya dengan suara lembut, berbeda dari wujud mengerikannya tadi malam. Tapi Rani tahu, semuanya sudah berubah. Kebenaran telah terbuka. Akhirnya,
Rani memberanikan diri. Suaranya lirih, tapi tegas. Aku lihat kamu tadi malam. Juna diam. Wajahnya berubah. Sorot matanya tidak lagi lembut. Ia menatap Rani lama, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Akhirnya kamu tahu juga, katanya pelan. Rani menggigit bibir, matanya kembali berkaca-kaca. Kau bukan manusia, kau ular. Juna mengangguk. Perlahan, ia berdiri dan menatap keluar jendela. Aku bukan manusia, Rani. Aku makhluk dari kerajaan lain. Aku penjelmaan ular dari dunia yang berbeda. Tapi aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu di pasar. Cinta yang membuatku meninggalkan alamku dan hidup di sini bersamamu. Rani terdiam. Tangisnya pecah. Lalu semua cinta itu bohong. Juna menatapnya dengan mata yang kini terlihat seperti manusia, tapi penuh kesedihan yang dalam. Tidak. Cinta itu nyata. Aku mencintaimu. Tapi aku tahu, waktuku di dunia manusia tidak lama. Duniaku tidak akan membiarkan aku tinggal selamanya. Dan kehamilanmu adalah pertanda bahwa waktuku sudah hampir habis. Rani terisak. Hatinya remuk. Cinta yang ia peluk erat selama ini ternyata adalah ilusi dari makhluk asing. Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Tanyanya dengan suara tercekat. Aku takut kau pergi. Takut kehilanganmu sebelum sempat merasakan cinta, jawab Juna. Tapi sekarang, semuanya sudah terbuka. Dan aku tak bisa bersembunyi lagi. Perlahan, tubuh Juna mulai bergetar. Matanya berubah, kulitnya bersisik, tubuhnya memanjang. Di hadapan Rani, untuk terakhir kalinya, ia menunjukkan wujud aslinya. Juna berdiri di tengah ruangan dalam wujud aslinya. Seekor ular besar yang hitam mengilap. Ia menatap Rani dengan mata merahnya yang kini penuh air. Entah itu air mata, atau sekadar ilusi. Maafkan aku, Rani. Aku tak ingin menyakitimu. Tapi aku harus pergi. Dunia ini bukan untukku, katanya. Dan tubuhnya mulai berubah menjadi asap hitam. Asap itu naik perlahan ke langit-langit rumah, membentuk pusaran sebelum menghilang sepenuhnya. Rani hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi yang tersisa hanya keheningan. Tak ada pelukan, tak ada perpisahan yang layak, hanya kehampaan. Dalam satu malam, ia kehilangan cinta, kehilangan rumah, dan kehilangan bagian dari dirinya yang pernah merasa utuh. Ia terduduk di lantai rumah, menangis sejadi-jadinya. Di dalam rahimnya, darah dari makhluk dua dunia masih berdenyut. Beberapa hari kemudian, Rani meninggalkan rumah itu. Ia kembali ke desa, membawa perut yang semakin membesar, dan hati yang koyak tak bersisa. Tak seorang pun tahu apa yang benar-benar terjadi, karena Rani memilih diam. Ia hanya berkata bahwa suaminya menghilang. Tahun-tahun berlalu. Rani membesarkan anaknya seorang diri. Anak itu tumbuh sehat, tampan, dan memiliki tatapan mata yang tajam seperti ayahnya. Meski banyak yang bertanya, Rani selalu menutup kisah itu rapat-rapat. Namun setiap malam, saat dunia terlelap dan bayang-bayang menyelimuti kamarnya, Rani kadang masih mendengar desisan pelan di jendela. Ia tak tahu apakah itu hanya mimpi, atau Juna masih menjaganya dari balik kegelapan. Dan hatinya berbisik lirih, meski luka itu belum sembuh. Kalau kau masih ada, jagalah anak kita, meski dari kejauhan. Demikian akhir kisah tragis namun syarat makna ini. Bahwa cinta sejati bisa hadir dalam bentuk yang paling tidak kita duga. Tapi pada akhirnya, cinta yang paling kuat adalah cinta yang mampu merelakan. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan kembali kisah-kisah menarik berikutnya.